doanya Nabi Yunus itu waktu di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa kita nggak tahu? Kenapa tidak dengar? Kan Abi belajar sayang. Abi kan iya, Abi juga kan pernah sekolah seperti Nabila. Dulu kan Abi juga sekolah kayak Nabila, belajar juga. Makanya kita harus belajar terus. Jadi Kayak itu hari kemudian 3 hari itu marahnya. Ya yang diceritakan ya, 3 hari marahnya Abi itu. tidak Kalau lah. kalian dimarahi sama abiku sayang ini, kalian kaget. Oh, kalian Itu itu marah sayang. marah sayang apa? Marah sayang itu kalau Marah sayang kayak segala. ada tugas sekolahnya Nabila ya. Apa tugas sekolah? Bercerita tentang Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan dulu Abi. Nabi Yunus jatuh dari kapal. Habis dijatuh dari kapal, dia ditangkap Ditangkap apa? ikan paus. Terus Ditangkap ikan paus. dimakan. Dimakan di dalam perutnya. Terus Berapa hari dia pingsan. Terus dia membuka mata dan ingat teman-temannya yang di sana sudah menunggu dia. Kaumnya. Habis itu ikan paus itu memuntahkan dia di daratan. Habis itu Allah menyiapkan makanan di sekitarnya ya. Di situ terus dia pulang dan ketemu kawan-kawannya. Ketemu kaumnya ya. Terus dia habis itu dikasih mandi, habis itu dikasih parfum, habis itu dikasih percantik, habis itu dia jadinya jadi cantik dan harum. Bukan cantik. Nabi Yusuf itu kan laki-laki. Nabi Yunus itu kan laki-laki. Cantik. Kalau cantik itu perempuan sayang. Kalau laki-laki jadi gagah, ganteng, toh? Gagah dan ganteng, sama dia juga harum dan sama hangat. Kenapa Nabi Yunus ada di kapal? Karena dia meninggalkan kaumnya. Karena dia sudah berjalan cepat dan dia akhirnya dapat kapal yang sudah mau melayar, mau pergi. Kenapa dia tinggalkan kaumnya? Karena dah hina-hina orang. Udah hina-hina Nabi Yunus. Nabi apa lagi namanya? Nabi Yunus. Nabi Yunus, iya. Dia hina-hina, dia tidak mau Jadi ceritanya begini. Nabi Yunus itu nabi yang diutus Allah untuk berdakwah di kaumnya. Tahu? Terus Nabi Yunus pergi berdakwah di kaumnya. Tapi kaumnya itu penyembah berhala. Jadi Nabi Yunus datang sampaikan bahwa tidak boleh kita sembah berhala, yang kita sembah itu hanya Allah. Iya kan? Yang kita sembah itu hanya Allah, tidak bisa kita sembah berhala. Tidak boleh sembah berhala kan? Tapi kaumnya itu tidak mau ikut. Malah Nabi Yunus diolok-olok, diejek. Jadi diulang-ulang terus. Nabi Yunus datang terus sampaikan, tapi Nabi Yunus diejek terus sampai akhirnya Nabi Yunus pergi, menyerah. Dia maksudnya dia tidak sanggup lagi untuk berdakwah ke mereka karena sudah disampaikan kebenaran, mereka tidak mau terima. Akhirnya teman-teman harus pakai suhu pengaman ya, biar nanti kalau ada mobil nggak jatuh. Oke. Lebih lupa ya pakai sabuk pengaman. Dari tadi Dia kebiasaan pakai sabuk pengaman. Karena kalau jalan sama bunda itu pasti pakai sabuk pengaman. Iya. Ya karena biasanya ada yang terbak bunda itu. Terus Mobil putih sama mobil hitam, kan itu mobil hitam di depannya, terus mobil putih yang di depannya, terus
terus Oke. mobil hitam di sini, terus dia mau mundur, dia cepat tuh, akhirnya mobil putih juga itu udah mau maju, terus kita ada di depannya mereka. Ya, Terus Abi lanjut ya, Abi lanjut tadi ceritain Nabi Yunus. oke. Iya. Tadi kan sudah disampaikan terus-terus bahwa yang boleh disembah itu hanya Allah. Tapi kaumnya tidak mau ikut. Mereka tetap sembah berhala. Sampai akhirnya Nabi Yunus dia putuskan untuk pergi tinggalkan umatnya. Tapi sebelum pergi Nabi Yunus berdoa supaya umatnya itu, kaumnya itu dikasih hujan. Iya, hujan. dikasih azab. Azab. Jadi azabnya itu udah hujan, petir, badai gitu toh. Baru anaknya bapaknya Nabi ta, saya tidak tahu Nabi siapa itu, tapi dia kakek terus anaknya dia menangis karena badai ini. Oh iya, itu yang kaumnya itu langsung waktu Nabi Yunus sudah pergi, kemudian azabnya sudah datang, langsung kaumnya itu sadar bahwa mereka itu sudah berbuat kesalahan. Jadi sudah berbuat kesalahan, mereka kemudian bertobat. Nah, tapi sama Allah mereka bertobat. tidak berdoa sama tidak sujud. Jadinya bersatu-satu sujud dari keluar rumah, bersatu-satu sujud. Dia sujud karena bertobat toh, sujud kepada Allah, dia tinggalkan berhalanya. Tapi kan Nabi Yunus waktu itu sudah pergi. Terus Nabi Yunus ini waktu perjalanannya dia lihat ada kapal dia mau berangkat, langsung dia naik. Terus ternyata dia yang dijatuhkan di laut. Iya, ternyata bukan percobaan untuk diundi sayang. Diundi. Tapi begini, jadi setelah naik kapal, dia jalan, ini lautnya masih tenang. Terus tiba-tiba setelah di tengah laut badai, ombak besar itu kapalnya itu mau tenggelam. Jadi itu yang nakoda kapalnya, dia mulai buang barang-barang. Ternyata setelah dibuang barang-barang, kapalnya tetap goyang, tetap mau tenggelam. Nah, dia bilang ini harus ada yang dibuang ke laut. Nah, siapa yang mau dibuang ke laut? Nah, itu tadi yang diundi. Diundi, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Setelah keluar namanya Nabi Yunus, kaget mereka, dia bilang, kenapa namanya Nabi Yunus yang keluar? Mereka bilang itu kan Nabi. Itu kan mereka bilang toh yang satu toh udah bilang dulu, dia bilang toh aku yakin dia orang baik. Iya. Aku yakin dia orang baik. Masa dia yang mau dibuang ke laut toh? Akhirnya karena dia mengaku salah tadi sama teman-temannya, semua orang kaget karena dia tidak tahu, semua orangnya tidak tahu kenapa dia membuat salah atau udah membuat salah, orangnya nggak tahu. Akhirnya sayang, karena orang tidak yakin karena dia itu tidak mungkin dia yang harus dibuang karena dia orang baik, diulang lagi undiannya. Pas diulang masih namanya lagi yang keluar. Akhirnya waktu itu Nabi Yunus dia bilang, iya memang saya yang bersalah, sudah takdirnya katanya biar diundi berapa kali itu tetap akan namanya yang keluar karena memang dia sudah berbuat salah. Jadinya Allah dia. Iya. Jadi dia kasih Allah, dia kasih pindahkan namanya sesuatu yang karena bukan orang yang salah tuh. Iya, jadi waktu itu Nabi Yunus dia sadari kesalahannya bahwa ini azab dari Allah karena dia sudah berbuat salah, dia tinggalkan kaumnya, dia putus asa, dia menyerah. Makanya kemudian dia yang pergi terjun ke laut. Pas dia terjun di laut, langsung ditangkap sama ikan paus. Ikan paus itu ada, soalnya ikan paus ada gigi tajam dan dia itu bisa saat giginya sudah patah dia bisa menumbuhkan lagi. Dia tertinggal di dalam perutnya. Terus dia pingsan lama. Iya, berhari-hari. Terus setelah dia terbangun, gelap. Gelap. Hanya ada ikan-ikan. Terus Nabi Yunus dia berpikir soal kesalahannya. Dia bilang, dia sadari kesalahannya, tahu bahwa salah ditinggalkan kaumnya, salah karena dia lari dari tanggung jawabnya.
salah karena dia menyerah hadapi kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus dia berdoa kan, doanya itu begini, doanya Nabi Yunus itu waktu di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa bisa nggak tahu? Kenapa tidak dengar? Kan Abi belajar sayang. Abi kan baca cerita. iya, Abi juga kan pernah sekolah seperti Nabila. Dulu kan Abi juga sekolah kayak Nabila, belajar juga. Makanya kita harus belajar terus. Jadi kita ingat yang kita pernah belajar itu, kita harus ingat. Begitu sayang anunya. Doanya. Jadi setelah Harus pakai Hendra karena masker ya biar terlihat. Kalau keluar dari mobil harus pakai. Jadi setelah Nabi Yunus berdoa, terus kemudian dia dimuntahkan, dimuntahkan sama ikan. Iya, dimuntahkan di daratan. Terus dia sampai di daratan, kemudian di daratan situ dia makan dari yang ada di sekelilingnya. Jadi Allah sudah siapkan makanan di sekelilingnya, jadi buah-buahan, sampai kemudian dia segar lagi. Setelah dia segar, dia kembali ke kaumnya. Ternyata dia sudah disambut sama kaumnya karena kaumnya sudah bertobat. Begitu ceritanya. Jadi hikmah ceritanya apa? Jadi, Kita tanya sama Nabila, hikmah dari ceritanya itu pelajaran yang kita bisa ambil dari ceritanya Nabi Yunus. apa sayang? Jadi begini, ceritanya Nabi Yunus itu dia ajarkan ke kita, salah satunya kita kalau dikasih tugas, dikasih tanggung jawab itu tidak boleh menyerah. Seperti Jang-Jang itu udah tidak menyerah saat pahlawan super. Gak boleh menyerah. Saat biar dah kalah, dia tetap harus dah lawan. Iya. Dia tetap harus dah lawan, sama kalau udah belajar itu dah tetap dah tidak menyerah. Iya, jadi belajar itu tidak boleh kita menyerah. Terus kemudian Oh, menyampaikan teman-temannya dah tidak nakal sama dia. yang disampaikan Nabi Yunus itu kan kebenaran. Jadi kalau menyampaikan kebenaran itu, berdakwah dalam hal yang benar itu tidak boleh menyerah. Harus terus dilakukan. Iya. Bila? Jadi kalau kayak Bila itu belajar kalau Bila belum tahu tidak boleh ditinggalkan. Bila suka tinggalkan. Soalnya karena Tidak, kalau misalnya belum tahu, kayak Abi tuh belajar ajar Nabila huruf. Ini huruf apa, ini huruf apa. Kalau Bila tidak tahu langsung Bila tinggalkan, tidak mau lagi diajar. Tidak boleh gitu. Jadi soalnya Nabila belum ingat, Nabila takut tadi marah, soalnya marah itu keras. Kayak itu hari sudah 3 hari itu marahnya. Ya yang diceritakan ya, 3 hari marahnya Abi itu. Tidak Kalau lah. kalian dimarahi sama abiku sayang ini, kalian kaget. Kalian Itu Kalau Abi marah kan? itu marah sayang. marah sayang apa? Marah sayang itu kalau Sayang kayak si Gala. kalau orang tidak serius belajar itu harus dimarahi lah. Kita marahi. Bila serius belajarnya. Ini apa? Gitu. Bukan marah itu.